Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika di kelas 7, yaitu tentang aljabar. Adapun bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang tentunya aljabar teorinya dulu ya gitu ya. Oke, langsung saja silakan simak teman-teman. Oke, di sini tentunya aljabar itu adalah cabang matematika ya yang menggunakan huruf untuk mewakili bilangan. Di sini contohnya bilangannya ada X tambah 3 itu termasuk apa? Aljabar. Pokoknya pokoknya di sini ada huruf. Huruf itu bukan hanya X aja, enggak, bisa U, bisa Z, bisa A, dan lain seterusnya. Pokoknya huruf abjad semuanya, seperti itu ya. Oke, di sini juga ada 2A plus dikurang 5 atau minus 5, 4Y plus 7. Misal huruf seperti X, A, dan Y disebut variabel. Nah, huruf tadi ini yang apa namanya, yang di aljabar ini disebut variabel. Nah, kita bahas ke bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu tadi ada variabel. Variabel itu tadi apa? Tadi apa teman-teman? Huruf. Nah, huruf variabel itu huruf ya. Lalu koefisien ada konstanta dan suku. Kalau suku itu lebih ke nanti dijelasin di sini. Kita coba cek dulu ya. Nah, di sini ada contoh. Kita warna biru saja atau warna ini nih. 3x 3x plus 5. Nah, 3x itu sendiri, x itu apa tadi? Variabel. 3 itu konstanta ya. 3 itu koefisien ya. 3 itu koefisien dan 5 itu konstanta. Bedanya apa sih kalau koefisien itu eh, ada temennya, ada variabelnya ya, itu namanya koefisien. Lalu kalau konstanta itu dia sendiri tuh, dia sendirian aja kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau suku itu, nah ini suku. Suku itu satu kesatuan ya antara variabel, koefisien ataupun konstanta gitu ya. Misalnya gimana? Misalnya suku sorry ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, di sini ada suku. Sukunya di sini 3x, 3x dan 5. Ini adalah suku. Nah, jenis-jenis suku. Di sini ada berapa suku ya? Oke, di sini ada suku tunggal ya, suku satu ya, artinya suku tunggal. Di mana suku tunggal itu contohnya di sini ada 5x ya. Nah, di sini lebih dari satu, misalnya 2, suku kedua ya. Suku 2 atau binomial ya. Kalau tadi suku satu itu namanya ponomial, kalau suku 2 binomial ya. Suku 2 itu maksudnya gimana? Ini pertama ya, suku pertama, ini suku kedua gitu ya. Satu ke kedua. Nah, ini dua suku. Nanti ada 3 suku juga ya. Kalau 3 suku itu namanya trinomial. Nah, di sini 3 suku itu 1, 2, dan 3. Ini ada 3 suku. Misal contohnya gimana? Ada lagi misal 4x misalnya. Itu suku pertama. Ditambah misalnya 2x ditambah berapa? Tambah berapa? Misal 2y misalnya. Nah, ini termasuk 3 suku. Ya kan? Nah, ini termasuk tiga suku. Mana suku-sukunya? Oke, suku pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang atas sudah sama lah ya. Lalu kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ini lebih ke aturannya dulu kita bahas. Hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan. Jadi aljabar itu dia harus sukunya sejenis. Nah, misalnya di sini 3x dan
5x. Misal di sini udah suku sejenis nih, misalnya 4x ditambah 2x, ya berarti berapa? 4x tambah 2x sama dengan 6x. Nah, ini bisa dijumlahkan. Ditambah 2y. Nah, 2y ini nggak bisa diapa-apain lagi, karena dia bukan satu suku, ya. Jadi aljabar itu bisa dijumlahkan, karena kan kita bahas penjumlahan ya. Mana sih? Penjumlahan. Jadi aljabar itu tadi apa? Hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan, gitu ya. Misalnya di sini ada contoh sukunya 2x tambah 5, 2x ditambah 5x maksudnya sama dengan berapa x? Sama dengan 7x. Nah, lalu di sini ada 3a ditambah 7a, berarti sama dengan berapa? Bawah aja langsung ya. 3a ditambah 7a sama dengan 10a. Nah, gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Lalu di sini ada juga 2x tambah 2y ya. 2x ditambah 2y ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena dia bukan sejenis ya. Nah, ini. Jadi dia stuck gitu. Di sini contoh bukan suku sejenis. Nah, ini bukan suku sejenis. Kalau suku sejenis itu variabelnya sama. Variabel itu apa tadi? Huruf. Oke ya. Nah, contoh penjumlahan di sini kita bahas dulu. 3x tambah 5 sama dengan 3x tambah 5x sama dengan 8x. Jadi sistemnya adalah harus sama di variabelnya. Nah, lalu di sini ada 3x tambah 5x sama dengan tadi ya. Lalu contoh pengurangan. Di sini 7a dikurang 2a sama dengan 5a gitu kan. Oke, lalu perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian juga sama. Kalau perkalian cukup berbeda ya. 3x 3x dikali 2x. Nah, ini bukan kali ini teman-teman. Nah, gini, kalau perkalian itu saya perbesar ya. Kalau perkalian itu teman-teman di sini biasanya tanpa ada lambangnya gitu. Misalnya hanya ada lambang titik ya, misalnya bisa aja titik atau tanpa lambang seperti itu ya. Nah, ini kalau perkalian gimana? 3x ditambah dikali 2x sama dengan 6x kayak gitu. Ya kan? Nah, ini apa namanya perkalian lagi? 2a dikali 3b sama dengan 6ab. Tapi kita jangan bahas yang ini dulu ya. Oke, nanti ini di akhir aja pembahasannya. Oke, nah pembagian aljabar kita langsung sini aja. 12x dibagi 3 sama dengan berapa? 12x dibagi 3 sama dengan 4x. Oke, kita lanjut. Kalau 10ab dibagi 2a, berarti kita coret aja yang a-nya, karena bagian ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5, berarti 5b. Oke, kita bahas tentang substitusi nilai variabel. Jika x sama dengan 4, maka 2x tambah 3, x-nya itu tadi apa? 4. Maka kita akan hitung. Nah, yang x-nya tadi itu apa? 4 kan, kita udah ketahui tadi. Maka diganti menjadi 2x-nya itu, x-nya itu diganti jadi 4. Ini substitusi ya, jadi nilai variabel. Di sini 2x tambah 3, berarti sama dengan, nanti kita kalikan ya. 2x tambah 3, 2-nya, x-nya diganti 4, 2x ya. 2 kali 4 ditambah 3.
2 kali 4, 8, ditambah 3, sama dengan 11. Oke. Lalu penyederhanaan bentuk aljabar, nanti teman-teman ada tugas dan video lanjutannya ya, berkaitan materi. Dan studi kasus lah. Lalu penyederhanaan bentuk aljabar, gabungkan suku sejenis ya, kita bahas tentang penyederhanaan dulu sih. 3x tambah 2y tambah 5x dikurang y. Nah, kita harus apa? Di sini kita harus apa teman-teman? Menyederhanakan. Nah, 3x sorry ya. 3x hapus dulu sini. Oke, saya akan coba di sini aja ya. Tadi 3x ditambah 2y tambah 5x 5x ya dikurang y kan. Nah, kita harus menyederhanakan dulu. Berarti sama dengan 3x ditambah 5x ya ditambah 2y dikurang y gitu ya. Nah, kalau mau pakai teman-teman kurung ya silakan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kita langsung kerjakan. 3x ditambah 5x sama dengan berapa? 8x. Lalu di sini plus 2y dikurang y. Jadi dia anggapannya punya hutang ya. Dia punya kelereng 2 dibayar hutang 1. Ya ini menandakan 1 gitu. 2y min y gitu ya. Atau dia punya plus itu menandakan Nah, ini atau kita kurungin aja pakai warna ini. Nah, plus ini ditandai atau diibaratkan ya. Ibaratkan adalah hutang. Dia kepunyaannya, dia punya ya. Berarti dia punya kelereng 2, anggap aja begitu ya. Plus kan, dia punya kelereng 2 misalnya. Dikurang 1 ya, 1 kelereng. Berarti sisanya 1y ya kan. 1y itu 1y itu karena kalau di aljabar itu 1y yaitu bisa ditulis dengan y saja. Y saja itu artinya apa? Artinya 1y gitu. Maka apa di sini y saja. Nah, tadi masih hutang apa sudah itu masih hutang apa belum terbayar hutangnya? Kalau masih hutang berarti minus, kalau sudah terbayar berarti plus. Ada sisanya enggak? Oh, gitu ya. Oh, ternyata ada sisanya. Karena kan tadi dia punya kelereng 2 dikurang 1 berarti masih plus 1. 1 atau y saja. Seperti itu ya, jawabannya seperti ini. Oke, lanjut kita. Contoh soal dan pembahasan soal sederhanakan lagi. Nah, ini pertambahan dan pengurangan. 4x ditambah 3x berapa teman-teman? 7x ya. Minus 2. Sudah selesai. Karena aljabar itu ketika sudah mentok berarti dia tidak bisa dihitung lagi. Udah nilainya segini, udah kayak gitu ya. Oke, lalu lanjut. Kita belajar cepat. Hitung soal 5a dikurang 2a ditambah 4. 5a dikurang 2a ditambah 4. Berarti apa? 5a dikurang 2a sama dengan 3a dan plus 4 diturunkan saja. Kenapa? Karena dia nggak bisa dihitung lagi. Udah cukup segitu. Oke, soal 3. Jika x sama dengan 3, hitung. Maka hitung 2x tambah 5. X-nya itu tadi berapa? 3. Nah, di sini sudah dibuat. Berarti 2 dikali 3 ditambah 5 ya. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6
ditambah 5 kan, 11 hasilnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita disuruh sederhanakan nih. Ya, kita tinggal hitung aja ini mah. Sederhanakan 6x tambah 2x sama dengan berapa? 8x. Nah, oke. Lalu 9a dikurang 4a sama dengan berapa? 9a dikurang 4a berarti 5a. Oke, lalu 3y ditambah 2 ya segini-gini aja. Ya, berarti berapa? 3y ditambah 2. Berarti 3. Oh, ini y-nya. Oke, sorry. Saya nggak lihat soalnya, sorry ya. Kita coba hitung. Oke, 3y, y-nya 5 nih. Berarti berapa? 3 dikali 5 ya ditambah 12 tambah 2. 3 kali 5 15 tambah 2. Maka berapa? 15 tambah 2 17. Ini hasilnya. Oke, terakhir 4x 4x ditambah 2y ditambah 3x ya. Oke, ini dihapus. Oke, bentar ya. Oke, kita hapus saja yang ini. Nanti kita belajar lebih lanjut itu supaya teman-teman nggak pusing. Oke, kita sini ya. 4x ditambah 2y 3x dikurang y. Nah, gimana caranya? Kita sederhanakan dulu. Atau bisa saja langsung begitu ya. Tapi kalau mau lebih enak disederhanakan. 4x ditambah 2y ditambah 3x dikurang y. Berarti kita sederhanakan 4x ditambah 3y 3x ya. 3x berarti sekarang 2y dikurang y. Nah, seperti ini ya. 4x tambah 3x sama dengan 7x ya. Di sini 2y dikurang apa? Dikurang y, ya, dikurang 1 anggapnya begitu ya. Berarti berapa? Berarti 1y. 1y itu bisa ditulis dengan y saja. Nah, ini kenapa ini kok masih plus ya? Karena gini, dia punya sini ya. Lagi-lagi saya jelaskan. Di sini 2y, dia punya kelereng 2 dikurang 1. Berarti dia masih punya kelereng 1, berarti y saja plus y gitu. Oke ya. Oke, teman-teman, untuk aljabar ya, materi awalan ya, teman-teman. Nanti teman-teman kita akan masuk ke studi kasus ya, seru lah nantinya. Untuk bahas tentang apa namanya, aljabar ini. Saya rasa itu demikian, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat ya, selalu upgrade diri kita. Nanti teman-teman akan ada tugas di bawah ya. Biasa di menu tugas. Demikian, terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.